Selamat sore, Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi supaya lebih semangat ya kan. Shalom Cornerstone. Shalom. Puji nama Tuhan. Teman-teman, kembali lagi kita bisa hadir di tempat ini untuk kita berkumpul bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita mau masuk ke dalam penyembahan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Kau boleh menyertai setiap kami Tuhan. Kau boleh melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menyertai setiap kami dalam perjalanan kami Tuhan, sehingga kami boleh selamat sampai di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat. Dan sebentar lagi kami akan lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan menikmati hadirat-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang terus melawat setiap hati kami, dan biarlah penyembahan kami ini Tuhan berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. And your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Kembali teman-teman, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, datanglah Roh Kudus penuhi setiap kami. Datang Roh Kudus penuhiku, dengan minyak baru urapiku, mengalir penuhi setiap kami Tuhan. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu ubahkan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu
biarkan Roh Kudus datang melawat setiap kita di tempat ini. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Biar teman-teman yang menyanyikan lagu ini sama-sama katakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan, bawa setiap kami Tuhan. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi teman-temanku, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku angkat kedua tanganmu teman-teman, sekutu dengan-Mu, nyanyikan pujian ini. aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, Rasakan hadirat hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama angkat kedua tanganmu teman-temanku, sembah Dia. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
Kudus yang melawat setiap pribadi kita di tempat ini, teman-teman. Masih dalam hadirat Tuhan, teman-temanku. Sama-sama kita menikmati kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan sore malam hari ini.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, di hidupku. Mengalirlah, biar kuasa-Mu mengalir Tuhan di tempat oh Roh, di hidup kami Tuhan, hidupku. Thank you Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Biar teman-teman menyanyikan lagu ini, kami rindu Engkau Tuhan, bagaikan tanah kering. Ini yang kami rindukan Bapa, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap hati kami Bapa, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, terus mengalir Tuhan. Kuasa Roh Kudus, Kau mengalir di tempat ini Tuhan, di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami, hidup. Sambil mengangkat kedua tangan kita teman-temanku, katakan mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami Tuhan, mengalir, mengalirlah, mengalirlah oh penuhi kami Tuhan, di tempat ini mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, terus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Biar teman-teman menyanyikan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kuasamu mengalir, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Kudus, bukalah hatimu lebar-lebar. Kita mau sama-sama membiarkan Tuhan bercongol di hati kita, teman-temanku. Terus kami, terus lawat kami Tuhan. Kami membuka hati untuk terima lawatanmu. Oh Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, Tuhan tidak mencari kita yang pintar bernyanyi. Tuhan tidak mencari kita yang pintar bermain musik. Tuhan tidak mencari kelebihan kita, teman-temanku. Tapi di sini Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kesungguhan hati kita masing-masing di tempat ini. Biarkanlah kita datang di tempat ini bersama-sama hanya dengan satu tujuan, yaitu membiarkan Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Membiarkan Allah Roh Kudus menyembuhkan setiap hati kita, teman-temanku. Mari teman-temanku, satu hati kita bersama-sama bangkit berdiri. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan kita, teman-temanku. Bersama-sama kita membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan masuk dan memimpin setiap hidup kita, teman-temanku. Angkat penyembahanmu yang terbaik buat Allah kita. Oh Tuhan, ini anak-anakmu yang siap untuk menerima Engkau. Oh, sembuhkan setiap hati kami yang terluka, Bapa. Biarkanlah kami mengerti tujuanmu. Biarkanlah kami mengerti arahmu kemana, Tuhan. Biarkanlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Oh,
melayanimu dengan Tuhan, teman-temanku. Ini ibadah cornerstone. Ini waktunya kita untuk berkomunikasi sama Allah kita. Ungkapkan semua rasa keluh kesahmu sama Dia. Ungkapkan keluh kesahmu sama Tuhan Yesus, teman-temanku. Biarkan sore malam hari ini kita tumpah ruahkan semua emosi kita sama Tuhan. Kita yang merasa sendiri, ayo ungkapkan semuanya sama Tuhan, teman-temanku. Uralabatashikana yaralaba yaralaba yaralaba. Kinaralabata yaralaba 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 yaralaba. Oralabadashikana yaralaba 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 yaralaba. Kinaralabada yaralaba 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 yaralaba. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami menerima kelegaan, Bapa. Karena hanya di dalam-Mu kami menerima sukacita yang sangat luar biasa. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, teman-temanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Lebih lembut lagi katakan mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Mengalirlah Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidup kami, di hidupku. Yang menerima lawatan Tuhan sama-sama nyanyikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami menerima lawatan dan jamahan-Mu Bapa. Oh, di tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi teman-temanku, angkat suaramu katakan mengalirlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh Kudus. Sembuhkanku, sembuhkan. Lebih sungguh lagi teman-teman, dikatakan mengalir, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Kuasa-Mu mengalir. Amin. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap hati kami dan melawat setiap hati kami Bapa. Saudara, kami akan memuliakan-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata. Amin. Lebih lagi katakan amin teman-temanku. Amin. Siapa yang hari ini bersuka cita atas Tuhan? Lambaikan tangan. Kita sama-sama senggol kanan kiri kita teman-temanku. Katakan ayo kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menari buat Allah kita teman-temanku. Jangan ada yang tidak menari teman-teman. Tadi mau bersuka cita karena Tuhan telah melawat setiap hati kita. Sama-sama nyanyikan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, amin. Sekarang putar ke kiri teman-temanku, semuanya berputar. Menari seperti Daud menari ke kanan. Bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, ku kan menari. Sekarang menari. Seperti Daud menari, ku kan menari. Menari, ku kan menari. Seperti Daud menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari, ku kan menari. Menari, ku kan menari. Seperti Daud menari. Aku belum melihat teman-temanku di sini menari buat Allah kita. Yang mau menari katakan yes. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita teman-temanku. Menari, Ku kan menari seperti Daud menari. ayo senggol kanan kirinya. Ku kan menari. Boleh ikutin gerakanku ya. Ku kan menari Sekali lagi, kan menari. Kiri dulu, kanan. Semuanya ikut gerak. Seperti Daud menari, ku kan menari. Boleh sekali lagi, ku kan menari teman-teman. Kiri dulu ya teman-temanku. Ku kan menari. Ayo semuanya kita bergoyang buat Allah kita. Jangan ada yang malu-malu. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari, ku kan menari. Seperti Daud menari, kami kan menari Tuhan. Seperti Daud menari, bukan menari. Seperti Daud menari. Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau roh Allah ada di tengah kita? Lambaikan tangannya. Cornerstone. Lebih tinggi dua tangannya sekarang. Sekarang beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama kita tunjuk bareng ya. Di timur, di barat.
kemuliaannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. I refuse to agree with the lies they told me. I in all my position speak to all my condition stay. The authority you want for me. Katakan. All of the world, Mama, to bring about the change. Full of your power, I step up, declare aloud your praise. Katakan. Katakan I prophesy. Siap melompat buat Tuhan. 1, 2, 3, go. Woo! I believe in your word. Position speak to all my conditions. My authority you want for me. The Lord of the Lord, Mama, to bring about the change. Full of your power, step out, declare aloud. Come on, let's sing it out. I prophesy. Siap melompat sekali lagi buat Tuhan. 1, 2, 3, go. Sekali lagi cornerstone. Angkat kedua tanganmu cornerstone. Katakan. Mama, to bring about the change. Full of your power, I step out to bring aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Sekali lagi. Haleluya, kasih sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali teman-temanku. Kita diberi kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik. Sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah ini pada sore malam hari ini. Kami dapat berkumpul di ibadah Cornerstone pada sore malam hari ini Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban yang terbaik. Kami memberi karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin.
Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Mari teman-teman, kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau mengingat kembali keindahan Tuhan kita. Sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita buka hati kita, teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama bangkit berdiri teman-temanku, katakan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam sama-sama angkat tanganmu. Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terlalu dalam untuk sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Benar Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu bagi setiap kami. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan untuk berdiri di tempat ini Tuhan. Ini semua karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan malam hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersedia untuk membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau taburi firman-Mu, sehingga firman itu bisa tertanam kuat, berakar, dan bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kata demi kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan daripada-Mu yang menegur, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera bagi jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan,
Shalom Cornerstone. Silakan duduk teman-teman. Ada yang masih ingat tema bulan ini apa? Tema bulan ini adalah komunikasi. Siapa di antara teman-teman yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain? Ada? Pastinya nggak ada ya. Orang yang introvert, seintrovert apapun, mungkin pendiam, pasti berkomunikasi dengan orang lain, bukan? Kita pasti memerlukan orang lain di dalam hidup ini. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita pasti butuh teman untuk mengungkapkan isi hati kita. Untuk keperluan sehari-hari kita. Kita butuh orang lain. Kan nggak mungkin kita menyediakan beras sendirian, kan nggak mungkin. Pasti ada petani. Kita butuh orang lain. Di dalam berkomunikasi, setiap kita pasti mengeluarkan kata-kata. Kata-kata itu aku ibaratkan sebuah gunting. Teman-teman, kalau gunting itu tahu kan diciptakan untuk apa? Untuk menggunting sesuatu sehingga menghasilkan karya yang indah. Tetapi ketika kita menggunakan gunting itu tidak dengan hati-hati, apa yang terjadi? Jari kita bisa terluka. Tangan kita bisa terluka. Sama dengan kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Bisa melukai hati orang lain, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. So kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Oleh karena itu malam hari ini aku kasih judul Your Words Have Power. Your words have power. Setiap kata kita mengandung kuasa. Senggol kanan kirimu katakan, perkataanmu mengandung kuasa. Ya, hari ini kita mau melihat kisahnya dari 12 pengintai. Mungkin teman-teman sudah hafal ya, kisahnya bagaimana. Di sini aku nggak akan membacakan bilangan 13 secara keseluruhan, karena sangat panjang. Aku akan mengisahkan bagaimana kisah dari 12 pengintai itu, dan aku akan potong beberapa ayat-ayat yang akan aku jelaskan malam hari ini. Bagi yang membaca catatan bisa dicatat juga poin-poin pentingnya pada malam hari ini. Pada saat itu Musa dengan bangsa Israel berada di padang gurun Paran. Di suatu tempat itu Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa mengutus setiap daripada suku bangsa Israel untuk pergi mengintai ke sebuah negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Pada saat itu, di bangsa Israel ada 12 suku. Sehingga ada 12 orang yang pergi mengintai ke negeri Kanaan itu. 12 orang ini adalah kepala dari masing-masing suku dari bangsa Israel. Dan dari 12 pengintai ini, ada 2 orang yang namanya familiar bagi setiap kita. Siapa? Ya, dia adalah Kaleb dan Yosua. Setelah Musa mendapatkan firman dari Tuhan, Musa memerintahkan ke-12 orang itu untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Perjalanan dari padang gurun Paran sampai ke negeri Kanaan itu tidak dekat, teman-teman. Mereka memerlukan waktu 40 hari untuk dari padang gurun Paran sampai ke negeri Kanaan.
pulang pergi 40 hari. Waktu yang tidak singkat. Mereka pergi sampai di negeri itu dan mengambil beberapa hasil dari negeri itu. Karena Musa memerintahkan, ambil supaya jadi bukti bahwa negeri yang diintai itu ini hasilnya. Selama 40 hari itu apa yang mungkin kalau teman-teman menunggu 40 hari apa? Bosen kan? Bosen. Tetapi kemungkinan pada saat itu bangsa Israel menanti 40 hari itu dengan hati yang sukacita, hati yang senang. Karena apa? Mungkin bangsa Israel berkata kepada Musa, oh sebentar lagi aku masuk tanah Kanaan. Oh sebentar lagi aku enggak lagi kelaparan, enggak lagi kehausan. Bisa makan makanan yang enak di sana. Selama 40 hari mungkin mereka berpikir dan merasakan hal seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Di hari ke-40, ke-12 pengintai itu pulang dengan membawa hasilnya. Ketika mereka melihat mungkin ya, masih jauh nih. Masih jauh, mungkin bangsa Israel dan Musa merasa, wah mereka banyak membawa hasilnya nih. Pasti negeri itu subur, kita bisa makan yang enak. Senang bukan hatinya? Tetapi apa yang terjadi? Kita baca bersama. Di Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Sesampainya mereka kepada Musa dan bangsa Israel. Di ayat 27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Mendengar perkataan itu apa yang dirasakan? Kalau kita dijanjikan sesuatu, ini loh hasilnya. Perasaan kita pasti senang bukan? Mungkin perasaan mereka seperti itu. Tetapi 10 pengintai ini membuat hati bangsa Israel menjadi hancur dengan perkataannya. Di ayat 28 dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mendengar perkataan itu, apa yang dirasakan? Di sana loh bangsanya kuat-kuat. Kubunya berbenteng-benteng. Kita kan sulit. Hatinya menjadi takut. Kok bisa? Hatinya kok takut? Firman Tuhan menjelaskan di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb mencoba menenteramkan hati, artinya Kaleb dan Yosua mungkin melihat bangsa itu sedang panik. Wah gimana ya? Kalau kita perang lagi gimana ya? Kalau kita kalah lagi gimana ya? Sehingga Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. 10 pengintai tidak berhenti di situ. Mereka menyampaikan kabar lagi yang membuat bangsa Israel semakin remuk hatinya. Kita baca di ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, yaitu 10 orang pengintai itu berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai mengatakan kabar busuk. Mengatakan kabar yang tidak benar. Hal itu membuat hati bangsa Israel menjadi remuk. Mereka semangatnya menjadi down. Kita bisa lihat di Bilangan 14 ayat 1, Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kita bisa melihat dari perkataan 10 pengintai itu membuat bangsa Israel yang jumlahnya banyak dari 10 membuat semua bangsa Israel hatinya remuk. Mereka menangis. Mereka bersungut-sungut. So, apa yang bisa kita pelajari dari kisah 12 pengintai ini? Mereka sama-sama pergi ke sebuah negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka semua sama-sama telah mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi mereka menyampaikan kabar busuk. Kita bisa belajar. Yang pertama adalah perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan kita mengandung kuasa. Your words have power. Perkataan 10 pengintai itu mengandung kuasa yang negatif. Kuasa yang meremukkan hati bangsa Israel dengan mengatakan kabar busuk. Sedangkan perkataan Yosua dan Kaleb mengandung kuasa yang positif. Kuasa yang membangkitkan semangat. Kuasa yang menenteramkan hati. Kuasa yang membuat hati tenang. Karena perkataan Yosua dan Kaleb adalah perkataan iman. So kita harus bijak dalam berkata-kata. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Lidah kita teman-teman, itu tidak bertulang. Tetapi punya kuasa yang dahsyat. Dengan lidah, kita bisa membuat orang lain menjadi putus asa. Dan juga bersemangat. Dengan lidah, kita bisa menjadi berkat dan juga batu sandungan. Dengan lidah, kita bisa membangun dan juga menghancurkan. Lidah kita ini kecil. Lidah kita ini tidak ada tulangnya. Tapi punya kuasa yang dahsyat. Kalau teman-teman lihat korek api yang kecil. Bisa menghancurkan gedung yang dibangun dengan nilai yang sangat mahal. Sama dengan perkataan kita. Lidah kita kecil, tetapi kuasanya besar. So kita harus berhati-hati teman-teman. Karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Ketika aku di SMA, aku melihat sebuah sinetron pada saat itu.
Dan ada teman SMA aku yang mirip dengan pemeran di sinetron itu. Dan pemeran di sinetron itu profesinya ya mungkin bisa dipandang sebelah mata. Sehingga ketika aku bercanda dengan temanku itu, aku selalu mengatakan tentang profesi yang aku tonton itu. Kamu besok jadi ini, kamu besok jadi ini. Selama 3 tahun seperti itu. Dan apa yang terjadi? Saat ini aku melihat dengan kepalaku sendiri. Aku merasa kasihan. Kenapa ya aku dulu kok berkata seperti itu? Dan bukan hanya itu aja. Beberapa kali ketika aku mengatakan sesuatu, itu terjadi. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan teman-teman mengandung kuasa. So, hati-hatilah dalam berkata-kata. Yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati atau bijak dalam berkata-kata? Karena perkataan kita merupakan cerminan isi hati kita. Teman-teman lihat ini sebuah gelas, kalau aku tutup, teman-teman tahu nggak isinya apa? Kalau aku tutup, nggak tahu bukan? Baru tahu isinya ketika aku tuang. Sama. Apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari isi hati kita. Firman Tuhan juga berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka perkataan kita, perkataan yang positif, perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Orang lain akan bisa melihat Kristus melalui perbuatan dan perkataan kita. Karena perkataan kita merupakan cerminan isi hati kita, maka aku ajak teman-teman semua, isilah hati kita dengan firman Tuhan, supaya orang lain bisa mengenal Kristus melalui perkataan kita. Amin. Kita bisa melihat perkataan Yosua dan Kaleb mencerminkan isi hati mereka. Mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan. So, isi hati kita dengan firman. Supaya melalui perkataan kita, orang lain mengenal Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata? Karena setiap apa yang kita ucapkan ada konsekuensinya dan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kita baca dulu di Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau aku gambarkan perkataan kita ini seperti benih. Kalau benih padi yang kita tabur, kan nggak mungkin tumbuhnya jadi jagung. Pasti jadi padi. Apa yang keluar dari mulut kita, itu mempengaruhi masa depan kita. Kok bisa? Kita bisa lihat dari kisah 12 pengintai itu. Apa yang terjadi dengan 10 pengintai dan 2 pengintai itu, Yosua dan Kaleb, dari perkataan mereka. Di Bilangan 14 ayat 36 sampai 37 dikatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ini adalah 10 pengintai. Konsekuensinya apa? Masa depan mereka apa? Orang-orang itu mati kena tulah
di hadapan Tuhan. Seharusnya mereka tinggal satu langkah mungkin sampai di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi karena perkataan mereka yang menyampaikan kabar busuk, yang membuat hati bangsa Israel menjadi remuk, mereka tidak bisa masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Di ayat 38 dikatakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka memperkatakan perkataan iman, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memotivasi, sehingga mereka bisa masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sama halnya dengan kita saat ini teman-teman. Jika perkataan kita seringkali kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar, kita berbohong kepada orang lain, kita berbohong kepada teman kita, mungkin suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. So, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Karena perkataan kita itu mempengaruhi masa depan kita. Mari kita sama-sama berhati-hati dalam berkata-kata. Kita harus menjaga perkataan. Sebab perkataan kita mengandung kuasa. Merupakan cerminan isi hati kita. Dan juga mempengaruhi masa depan kita. Aku ulang sekali lagi. Dan aku ajak teman-teman semua. Jagalah perkataan. Sebab perkataan kita mengandung kuasa. Merupakan cerminan isi hati kita. Dan juga mempengaruhi masa depan kita. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 9-10 mengingatkan kepada kita juga untuk menjaga perkataan. Kita berhati-hati dalam berkata-kata. Yakobus 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai kita hari Sabtu datang ibadah cornerstone, hari Minggu ibadah raya, kemudian hari Senin berkomunitas. Di saat itu kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu rohani. Kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Tetapi ketika kita menginjakkan kaki keluar dari gereja, mungkin pada musim hujan, di depan itu banyak genangan air. Tiba-tiba ada motor yang lewat. Airnya kena di baju kita yang putih. Lalu kita yang tadinya di dalam gereja, kita berkata haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat itu kita mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata kutuk. Itu tidak boleh teman-teman. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Aku sangat banyak belajar untuk bisa menjaga perkataan. Ini tidak mudah teman-teman. Tapi kita harus melakukannya. Karena apa? Kita adalah duta kerajaan Allah. Kita brand ambasadornya kerajaan Allah. Sebagai duta kerajaan Allah, perbuatan kita, perkataan kita harus mencerminkan bagaimana suasana kerajaan Allah. Contoh, seorang duta
minuman mungkin, seorang duta minuman, pasti mereka menjaga perkataannya. Atau seorang duta produk, dia pasti menjaga perkataannya. Karena apa? Orang lain bisa membeli produk itu atau tidak. Karena melihat iklan bukan? Dan melihat berita-berita yang ada. Kalau brand ambasadornya aja perkataannya kotor, perkataan yang tidak baik, sering memaki, berkata yang tidak benar, bisa jadi produk itu tidak laku. Sama dengan kita, perkataan kita harus mencerminkan tentang suasana kerajaan Allah. Oleh karena itu teman-teman, your words have power. So think before you speak. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan kita mencerminkan isi hati kita. Perkataan kita mempengaruhi masa depan kita. Aku ajak teman-teman, think before you speak. Pikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Apa yang harus kita pikirkan sebelum berkata-kata? Aku singkat dengan kata think. Pikirkan 5 poin ini sebelum kita mengucapkan kata-kata kepada orang lain. Think, is it true? Think, is it helpful? Think, is it inspiring? Think, is it necessary? Think, is it kind? Pikirkan apakah perkataan yang akan kita ucapkan kepada teman kita, kepada orang lain, adalah perkataan yang benar, sesuai dengan fakta, atau tidak. Tuhan tidak ingin kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya, teman-teman semua, bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Yang kedua, think, is it helpful? Apakah perkataan kita ini nanti membangun orang lain atau malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah perkataan kita nantinya bisa membangun semangat orang lain atau menghancurkan hati orang lain? Pikirkan terlebih dahulu. Apakah menginspirasi? Apakah perkataan ini perlu aku ucapkan atau tidak? Jangankan kita yang penting berbicara, no. Tetapi bicarakan yang penting. Karena ketika kita yang penting ngomong, yang penting bicara, di situ akan ada pelanggaran. Karena kita tidak tahu tujuan apa yang kita ucapkan. Kita di situ bisa menggosip, bisa mengatakan hal-hal yang lain tentang orang lain. Pikirkan itu, teman-teman. Dan yang terakhir, pikirkan apakah perkataan kita ini baik atau enggak. Perkataan kita nantinya melukai orang lain atau enggak ya. Kita sama-sama belajar. Aku pun juga belajar. Aku undang terlebih dahulu untuk pemain musik dan WL untuk siap-siap maju. Aku belajar karena perkataan kita mengandung kuasa, merupakan cerminan isi hati kita, dan mempengaruhi masa depan kita. Aku ajak teman-teman. Before you speak, think, is it true? Think, is it helpful? Think, is it inspiring? Think, is it necessary? Think, is it kind? Yuk sama-sama berpikir. Karena kita adalah duta kerajaan Allah. Kita harus bisa mencerminkan suasana kerajaan Allah. Aku pernah mengalami hal yang tidak enak, teman-teman. Dan di sini aku banyak belajar harus menjaga perkataan. Ketika aku belum membawa mobil dan aku belum sepenuhnya bertobat pada saat itu naik motor. Seringkali yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang tidak baik. Karena mungkin aku tiba-tiba disalib, dipotong dari depan. Ketika musim hujan selalu kena air dari mobil yang tiba-tiba ngebut.
Perkataanku nggak beres, perkataanku nggak benar. Tapi aku belajar. Karena aku dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta kerajaan Allah. Orang lain melihat Kristus melalui perkataanku. Ketika aku naik mobil. Dan itu masih berapa minggu aku naik mobil. Posisi berhenti di lampu merah, teman-teman. Di mer itu pas posisi macet berhenti di lampu merah. Tiba-tiba ada motor yang nyerempet mobilku. Dan penyok, masih ada penyokannya. Dan di situ aku ngajak orang itu berhenti. Dan aku diingatkan oleh Roh Kudus dalam hati. Jaga perkataan. Jangan emosi. Dan aku cuma berkata kepada orang itu. Hati-hati. Jangan sampai kejadian lagi. Mungkin kalau ngantuk, istirahat dulu. Lalu aku kasih minum. Enggak berhenti di situ. Di hari Selasa waktu itu. Setelah dari gereja Citraland. Sama Ko David juga. Berhenti di lampu merah. Di Maijen Sungkono. Kanan kiri ini kosong. Enggak ada mobil. Jadi mobilku di depan, mobilnya Ko David di belakang. Tiba-tiba ada motor yang nabrak spionku. Bayangkan sebelah kanan ini kosong jalurnya. Jalur mobil yang kosong. Tiba-tiba nabrak. Cover spionnya lepas. Dan aku buka kaca jendelaku. Aku cuma minta tolong diambilkan. Dan aku cuma bilang berhati-hati ya. Sampai-sampai Ko David di jalan telepon aku. Yang sabar ya. Di situ aku banyak belajar. Hidup kita harus menjadi berkat. Dan aku tulis sebuah quotes. Lidah kita memang anggota tubuh yang kecil, namun sangat dahsyat. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia hanya karena kita tidak menjaga lidah. Think before you speak. Pikirkan sebelum berkata-kata. Karena perkataan kita mengandung kuasa dan setiap kata yang keluar dari mulut kita hanya bisa dimaafkan. Dan itu akan membekas dan sulit untuk dilupakan oleh orang lain. Contoh simpelnya, kalau teman-teman di rumah nanti, coba keluarkan isi pasta gigi dari tempatnya. Tanpa bantuan apapun, apakah teman-teman bisa memasukkan pasta giginya ke tempat itu? Tidak. Sama perkataan kita, kalau sudah keluar, tidak bisa kita tarik kembali. Dan kalau kita sudah mengeluarkan perkataan, dan perkataan itu melukai hati orang lain, itu aku gambarkan seperti ketika kita memaku sebuah paku di tembok, dan ternyata kita salah posisi, kita mencabut paku itu, apa yang terjadi? Ada bekasnya di tembok, bukan? Sama dengan hidup kita. So aku ajak teman-teman sekali lagi. Lidah kita memang anggota tubuh yang kecil, namun sangat dahsyat. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia hanya karena kita tidak menjaga lidah. Berpikirlah sebelum berbicara, karena perkataan kita mengandung kuasa dan setiap perkataan kita hanya bisa dimaafkan, sulit untuk dilupakan. Amin. Siapa di sini yang mau hidupnya menjadi berkat? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu ini. Jadikan lagu ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk rumah-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu.
melalui perbuatan dan perkataan kita. Siapa yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang ingin hidupnya menjadi berkat melalui perkataan? Kita ulang sekali lagi lagu ini dari awal. Jadikan lagu ini sebagai pernyataan hati kita bahwa kita benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan. Tanda kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah setiap hatiku. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Semuanya ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar Sama-sama angkat tangan. Sebagai deklarasi kita bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Benar Tuhan, kerinduanku. kami mau menyenangkan-Mu melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Ini deklarasi kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Oh ya Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord. Menyenangkan-Mu Bapa. Mengalir ya Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah hati yang terluka pada malam hari ini Engkau pulihkan, Engkau jamah. Roh Kudus berbicara pada hati yang terluka malam hari ini, supaya bejana hati jemaat-Mu malam hari ini Tuhan bisa pulih dan penuh dengan firman-Mu, supaya anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi berkat melalui perbuatan dan perkataan. Biarlah setiap kata demi kata yang keluar Tuhan atau perkataan yang membangun, memotivasi, menginspirasi, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Dan biarlah orang lain bisa melihat Kristus melalui jemaat-Mu, melalui perkataan jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Jamah ya Tuhan. Syara baba baba ya rara. Syara rara baba ya rara ya. Teman-teman, jika ada yang sakit malam hari ini karena perkataan-Mu mengandung kuasa, berkatalah, aku sembuh, hatiku dipulihkan. Syara baba ya rara. Yes Lord. Oh ya Tuhan. Syara baba ya rara. Jamah anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara ke dalam hati jemaat-Mu. Peluk mereka, pulihkan mereka, jamah mereka. Biarlah hati mereka menjadi pulih dan mereka bisa menjadi berkat melalui perkataan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi. Menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Untuk kesempatan sekali lagi Tuhan, kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan juga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami Tuhan. Yang sedang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Haris. Kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan apa yang beliau kerjakan ya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami mau menggunakan mulut kami ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau kami mau menggunakan mulut kami ini dengan hati-hati Tuhan. Karena kami mau Tuhan apa yang keluar dari perkataan kami itu adalah berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada sore malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sudah bertugas dari WL, Singer, Choir, SM, Sound, Multimedia, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati Bapa. Kami bisa merasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bisa merasakan Kau melawat kami satu persatu. Untuk kami Tuhan yang di tempat ini, kami yang datang dengan bebannya Tuhan. Kami menghadap padamu Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami Tuhan, untuk gereja Betani ini. Kami serahkan Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanu Saputra, untuk youth pastor kami Kubili Tuhan. Engkau yang sudah membimbing mereka ya Bapa, untuk membimbing kami semua Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk membekali kami dengan senjata Allah. Kami siap perang di luar sana untuk membuktikan bahwa Engkau yang sungguh luar biasa. Engkau lah Allah yang hidup, Engkau lah Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cornerstone ya Tuhan. Biar Tuhan anak-anak muda-Mu ini Bapa, kami mau terus belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau terus dibekali oleh firman-Mu Bapa. Supaya kehidupan kami ini Tuhan bisa mencerminkan firman-Mu. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Bapa. Supaya orang-orang di luar sana melihat kami, mereka melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kembalikan kami di tempat ini Tuhan. Minggu depan dengan semangat yang baru. Kami yang mau lebih berapi-api lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kirarala pasyada karala pasyakirala pasyada karala pasyada. Urabata karala pasyidi kirala pasyakara pasyada karala. Urabata karala pasyidi kirala pasyada. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bukan menari, menari, menari seperti tidak menari.